Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF18D, saya Ajeng Putri Arini Tami dan teman saya. Saya Bapak Abdul Rahman. Saya Muhammad Faiz Sulistyo. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang konektor USB. Materi pertama akan dibacakan oleh Faiz. Oke, yang pertama ada pengertian USB. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya, seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Lalu selanjutnya perkembangan versi USB. Teknologi USB ini pada awalnya dikembangkan oleh 7 perusahaan besar yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Nortel yang bertujuan untuk membuat koneksi yang lebih mudah dan menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik lainnya dengan PC atau personal computer. Versi pertama USB atau versi 1.0 dirilis pada bulan Januari 1996. Untuk penggunaan komersil memiliki kecepatan transfer data hingga 1,5 MB per second dan dapat mendukung 127 jenis perangkat periferal eksternal. Saat ini teknologi USB telah berkembang dan berevolusi dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, yaitu berkecepatan hingga 20 GB per second. Lalu berikut ini adalah tabel perkembangan USB mulai dari versi USB 1.0 hingga saat ini telah mencapai versi USB 3.2. Bisa dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, kecepatannya semakin bertambah. Oke, lalu ada cara atau model transfer data pada USB. Terdapat 4 cara atau model transfer data atau informasi pada USB yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer, yaitu pertama kontrol transfer. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasikan dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. Lalu ada bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Lalu ada interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepat mungkin atau immediate. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Lalu ada isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal. Selanjutnya, transaksi pada USB atau Universal Serial Bus. Dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirimkan 3 paket informasi, yaitu token paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host. Yang kedua, data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat. Yang ketiga, handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerima paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer ataupun sebaliknya komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Selanjutnya, sistem arsitektur USB atau Universal Serial Bus. USB dikendalikan oleh host, dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus.
Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB menggunakan topologi berjenjang yang terdiri dari pengalamatan 7 bit. Dengan pengalamatan 7 bit tersebut, USB dapat mendukung hingga 127 perangkat sekaligus. Kabel yang digunakan terdiri 4 kabel wire yang masing-masing konduktor dibungkus dengan isolator atau shield wire. Dari 4 kabel wire tersebut, terdiri dari 2 kabel wire adalah untuk sumber daya listrik, kurang lebih 5 volt dan ground, sedangkan 2-nya lagi terbentuk flash pipe yang digunakan untuk transmisi data. Kelebihan penggunaan USB atau Universal Serial Bus. Berikut ini adalah beberapa keuntungan atau kelebihan penggunaan teknologi USB. Pertama, mudah digunakan. USB dapat melakukan konfigurasi secara otomatis atau auto-configuration dan mendukung single interface untuk beberapa perangkat serta mudah untuk melakukan ekspansi atau penambahan jika port USB pada komputer tidak mencukupi. Ukurannya juga lebih kecil dibandingkan dengan teknologi lainnya seperti RS-232 ataupun parallel port. Selanjutnya berkecepatan tinggi, yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 megabit per second, yaitu USB versi 3.2. Kelebihan penggunaan USB. Pertama, kendala atau reliability yang tinggi. Protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan pengiriman data dan mengirimkan pemberitahuan agar dapat mengirimkan datanya kembali. Lebih hemat biaya karena penggunaan yang sangat luas, semua jenis komponen dan konektor maupun kabel juga diproduksi secara massal dengan jumlah yang banyak sehingga dapat menekan biaya produksi dan dapat menawarkan harga yang lebih murah. Yang terakhir, penggunaan daya yang lebih kecil. USB pada umumnya bekerja di tegangan lebih dari 5 volt dan mengkonsumsi arus listrik beberapa miliampere saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. Jenis-jenis konektor USB atau Universal Serial Bus. Pada sebuah kabel USB terdapat dua konektor, yaitu plug atau bagian yang dipasangkan dengan komputer dan konektor receptacle yang pada umumnya dipasangkan pada periferal yang akan dihubungkan ke komputer. Jenis-jenis konektor USB ada beberapa. Yang pertama yaitu konektor USB Type A atau Type A USB konektor. Sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A di satu sisi, karena konektor USB tipe A yang berbentuk persegi panjang inilah yang dipasangkan pada bagian komputer. Beberapa jenis adaptor yang dipergunakan oleh perangkat-perangkat elektronik portable juga memiliki port USB tipe A untuk melakukan pengisian ulang baterainya. Nama resmi konektor USB tipe A ini adalah USB standar A. Yang kedua ada konektor USB tipe B atau Type B USB konektor. Nama resmi konektor USB tipe B ini adalah USB standar B. Konektor USB tipe B berbentuk bujur sangkar dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Jenis konektor USB tipe B ini biasanya digunakan oleh printer ataupun scanner dan tidak sepopuler USB tipe A. Yang ketiga ada konektor mini USB. Konektor mini USB ini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera sebelum konektor micro USB muncul.
Bentuk konektor mini USB ini lebih kecil dibanding dengan konektor USB tipe A ataupun konektor tipe B. Konektor mini USB ini memiliki dua jenis bentuk, yaitu mini USB A dan mini USB B. Yang keempat ada konektor micro USB. Konektor micro USB merupakan standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobile dan portable saat ini. Konektor micro USB ini juga memiliki dua jenis bentuk, yaitu micro USB A dan micro USB B. Yang terakhir ada konektor USB Type-C atau Type-C USB konektor. Konektor USB tipe C merupakan jenis konektor USB yang dapat dipasangkan terbalik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan reversible. Secara resmi, USB jenis ini disebut dengan USB Type-C. Dan berikut ini adalah gambar dari jenis-jenis konektor USB. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.